Menurut aku ketika kita bicara penegakan hukum gitu ya, sebenarnya kan tujuannya tuh beda-beda gitu. Ada yang tujuannya untuk efek jerak, tapi kalau kita bicara dalam konteks lingkungan, ada tujuan yang lebih besar, bukan tujuan, ada tujuan lainnya lah ya. Tujuan lainnya adalah gimana kita bisa memulihkan gitu ya lingkungan, yang di sini adalah apa, victimnya gitu kan, memulihkan lingkungan, ya restore lingkungan dan sebagainya. Nah, itulah kenapa gitu ya, buatku pendekatan penegakan hukumnya mungkin harus dilihat nggak serta-merta oke, apakah kita punya regulatory framework, apakah kita punya tools untuk bisa menjerat pidana di sini gitu. Tapi kita bisa melihat sektor-sektor lain gitu, bisa melihat apa upaya-upaya penegakan hukum yang lainnya, instrumen-instrumen penegakan hukum lainnya gitu. Jadi misalnya kalau tujuannya adalah misalnya untuk memulihkan misalnya ada korupsi di sana, tapi di sana juga lingkungan tercemar misalnya, lingkungannya tercemar kemudian perlu untuk segera dipulihkan gitu. Halo semuanya, balik lagi di podcast ICW, podcast di atas meja by ICW. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada korupsi dalam obrolan kali ini. Nah, teman-teman, masih dalam episode yang akan membahas seputar korupsi dan juga lingkungan. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal yang tidak kalah penting, masih berkaitan dengan beberapa waktu lalu hasil kajian yang pernah ICW rilis terkait dengan eksaminasi putusan PLTU Mulut Tambang Riau 1 atau PLTU MT Riau 1. Nah, episode kali ini kita akan secara khusus mengulas soal potensi kerugian lingkungan akibat korupsi, yang tentu teman-teman juga kemarin sudah mengikuti episode sebelumnya, bahwa ternyata kalau bicara kasus korupsi dalam konteks kasus PLTU Mulut Tambang Riau 1 atau PLTU Riau 1 ini, banyak yang bilang bahwa ini adalah gambaran lengkap sebuah kongsi jahat antara pejabat publik dan juga swasta seperti itu. Nah ini mungkin kita akan menggali lebih dalam sebetulnya kalau bicara soal korupsi, kerugian, selama ini kita hanya kenal soal mungkin kerugian negara aja ya, kerugian keuangan negara, tapi sebetulnya ada juga yang tidak kalah penting kalau kita mau mencari tahu soal ternyata korupsi itu juga berdampak terhadap lingkungan gitu ya. Lingkungan kita juga ikut terdampak akibat praktek korupsi yang terjadi. Nah, episode kali ini saya akan berbincang bersama Mbak Anin. Saya manggil Mbak Anin. Halo Mbak Anin, apa kabar? Ninda. Oh sorry, Mbak Ninda ya. Iya. Oh, aku manggilnya Mbak Anin karena gitu ya. Iya. Oke, Mbak Ninda. Oke, Mbak Ninda ini dari Aisal, boleh perkenalkan dulu Mbak? Oke, halo semuanya. Namaku Ninda. Aku sekarang jadi Deputi Direktur di Aisel. Mbak Anin, tadi saya sudah sempat membuka terkait dengan kasus PLTU Mulut Tambang Riau 1, yang mana kasus ini sempat ramai meskipun beberapa waktu lalu ada juga kekecewaan karena beberapa terdakwa yang lolos seperti itu. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Ada hal yang tadi penting dan perlu diketahui oleh para pendengar podcast di atas meja ICW ini, soal potensi kerugian lingkungan yang timbul akibat pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 itu gimana Mbak memahaminya sebenarnya? Ya. Nah, ini menarik ketika kita bicara soal kerugian lingkungan sebenarnya. Jadi, aku teorinya dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Ini penting juga nih kita kenal. Oke, siap-siap. Jadi, kerugian lingkungan itu kan sebenarnya adalah kerugian yang diakibatkan karena adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup gitu, yang bukan merupakan ranah privat intinya. Nah, kerugian lingkungan itu tuh sebenarnya ada dua. Dia bisa kerugian yang nyata, yang real, atau dia kerugian yang potensial. Nah, kalau kayak PLTU MT Riau 1 itu kan dia belum dibangun gitu ya, tapi sebenarnya ketika dia sudah dibangun, kita mungkin udah bisa memprediksikan gitu potensi-potensi kerugiannya, potensi-potensi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan itu seperti apa. Jadi mungkin kita bisa ngeprediksi potensi kerugian lingkungan itu gimana. Itu masuknya di potensi kerugian kan gitu ya. Nah, kerugian lingkungan itu ada macam-macam. Jadi dia bisa kerugian yang diakibatkan karena pelaku usahanya gitu ya, itu dia tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengelola limbah, emisinya, kemudian mengelola emisi, jadinya ada pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kerugian untuk yang timbul karena biaya-biaya untuk melakukan pemulihan, penanggulangan, atau ada namanya juga kayak kerugian ekosistem. Nah, ini menarik nih, kalau aku coba, tadi kan pertanyaannya adalah potensi kerugian lingkungan apa nih yang ada di PLTU Riau 1. Nah, aku ambil contohnya misalnya kayak gini. Si PLTU MT Riau 1 ini kan dia akan dibangun di
kawasan hutan kan sebenarnya, Oke. di atas kawasan hutan di Riau. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya datanya itu bilang kalau Riau itu bahkan berapa tahun itu dalam jangka waktu 1 tahun dia bisa hilang hampir sekitar 200.000 hektar Hutan. kawasan hutan Kawasan per hutan, tahunnya. oh. Tapi mungkin nanti bisa dikoreksi lagi ya data aku gitu. Nah, ketika si PLTU MT Riau 1 ini kemudian bangun di atas kawasan hutan, dan dia berarti kan akan berpotensi terhadap hilangnya tutupan kawasan hutan tadi. Dan ketika kawasan hutan itu kemudian hilang, berarti kan kita kehilangan fungsi-fungsi kawasan hutan itu untuk misalnya kawasan hutan itu sebagai penyangga tata guna air, atau kawasan hutan itu untuk menyerap karbon, atau kawasan hutan itu misalnya untuk habitat untuk keanekaragaman hayati. Nah, hilangnya fungsi-fungsi tadi itu tuh yang sebenarnya namanya kerugian ekosistem. Oke, fungsi-fungsi tadi misalnya termasuk kalau di kota tuh kita suka bilang paru-paru kota itu Nah, gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nah, itu masuknya ke dalam si kerugian ekosistem. Nah, berarti sebenarnya kita udah bisa prediksi tuh. Jadi kalau seandainya PLTU MT Riau 1 itu dibangun gitu ya, kemudian dia harus menghilangkan sekian kawasan hutan, sekian hektar kawasan hutan, berarti kan ada fungsi-fungsi kawasan hutan yang akan hilang betul. Tadi itu kan akan hilang. Nah, itu malah masuk ke dalam kerugian ekosistem. Nah, kira-kira gambarannya kayak gitu. Oke, nah kalau yang tadi satu lagi itu potensi kerugian ekosistem tadi yang kalau Mbak kan tadi sempat memisahkan antara kerugian ekosistem satu sama yang satu lagi potensi kerugian ekosistem sama potensi kerugian potensi karena ada biaya pemulihan itu penanggulangan itu gimana Mbak yang maksud dua hal itu? Jadi misalnya gini, kita kan udah tahu biasanya memang gini, industri batubara PLTU itu kan rentan banget sama namanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Udah banyak lah cerita gimana karena ada PLTU itu kemudian ada pencemaran udara, kemudian ada pencemaran air gitu kan. Nah, ketika ada pencemaran udara dan ada pencemaran air, itu kan pelakunya, si pencemarnya gitu kan, dia kan harus melakukan namanya penanggulangan, jadi menghentikan pencemarannya itu dulu, dan pemulihan. Pemulihan tuh bisa mengembalikan upaya untuk merestore gitu lah ya, mengembalikan satu lingkungan itu ke dalam bentuknya yang seperti semula, fungsinya seperti semula. Meskipun mungkin ada beberapa kondisi di mana mungkin nggak bisa balik lagi nih 100% seperti semula, tapi setidaknya ada standar pulihnya lah gitu kan. Nah, untuk kesana kan ada biaya-biayanya gitu kan untuk melakukan itu. Nah, itulah maksudnya biaya penanggulangan dan biaya pemulihan. Termasuk kayak misalnya kan kalau ada bekas galian tambang itu harus ada reklamasi dan lain, itu kayak gitu juga masuk itu bukan? Nah, itu pada akhirnya jadi itu tindakan pemulihan memang, tapi ini ada dua hal yang terpisah sih, karena memang kalau kayak biaya pemulihan, kalau tambang itu kan biasanya dia udah ada namanya dana jaminan reklamasi pasca tambang, misal kayak gitu kan. Nah, biasanya uangnya itu dari sana gitu. Yang mungkin kalau kita bicara kerugian lingkungan, secara pencemaran dan kerusakan itu termasuk kerugian terhadap lingkungan, tapi mungkin uangnya yang masuk mungkin sumbernya bukan dari sumber yang ganti rugi tadi, tapi kan karena udah ada si dana jaminan reklamasi tadi gitu kan ya. Jadi sebenarnya ada banyak konteks sih. Jadi ini ada banyak konteks sebetulnya ya. Ini oke, ini menarik. Tapi tadi ada bicara soal potensi kerugian ekosistem ya sebenarnya. Dan itu sebetulnya tadi sudah sedikit dimention, itu tidak akan pulih atau tidak akan balik lagi seperti semula gitu. Ada beberapa kondisi. Ada kondisi yang tidak bisa balik seperti sempurna. Nah, kalau bicara dampak kerusakan lingkungan yang jangka panjang gitu, atau kemudian sulit balik dengan cepat atau tidak balik dengan sempurna, itu kalau dari kasus yang di Riau, PLTU MT Riau 1 itu potensi ke situ bisa kejadian nggak sih Mbak? Tadi sebenarnya udah disebutin sih ya, kayak misalnya ketika ada pembangunan yang kemudian dia menggunakan kawasan hutan gitu ya, artinya kan ada fungsi-fungsi ekologis yang hilang seperti itu, betul. Nah, kalau dari kacamata teman-teman Aisel melihat kasus biasa atau mungkin kasus PLTU di tempat lain juga tapi mungkin kalau di Riau itu gimana? Iya.
Kalau ditanya seberapa sulit untuk pulih, to be honest itu jawabannya ada di orang teknis sebenarnya, karena beda ekosistem, mungkin beda pendekatan atau beda kesulitan gitu untuk memulihkan. Kayak misalnya kalau dia di atas kawasan gambut misalnya, itu daya untuk pulihnya itu akan cukup lama dan cukup sulit dibandingkan dengan kawasan lainnya misalnya gitu. Nah, tapi yang bisa aku katakan adalah bahwa di luar masalah cepat atau lambat dan apakah bisa sampai 100% pulihnya, aku sepakat ketika yang namanya pencemaran atau kerusakan lingkungan ini itu ada banyak hal yang akan kerasanya tuh nanti gitu. Dan mungkin itu banyak yang nggak di-assess pada saat pengambilan keputusan gitu. Aku ambil contoh gini, apakah to be honest, aku belum baca AMDAL-nya PLTU Riau 1 ya, dokumen lingkungan PLTU Riau 1 gitu. Tapi kalau aku ngelihat dokumen-dokumen lingkungan dari PLTU yang ada, apakah kemudian penyusun dokumen ini atau pelaku usaha itu kemudian udah mengakses gimana dampak PLTU ini terhadap perubahan iklim misalnya gitu. Itu kan kita bicara jangka panjang ya. Kalau aku ambil contoh di Bali tuh ada PLTU Celukan Bawang yang waktu itu rame digugat sama teman-teman, itu nggak di-assess di sana, padahal kita tahu itu 2 kali 330 megawatt kalau nggak salah, selama 30 tahun dia itu mungkin akan menghasilkan sekitar 200 juta ton CO2 yang kita bisa tahu, kita bisa prediksi gimana tuh dampaknya terhadap perubahan iklim. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, mungkin orang nggak akan ngelihat sampai segitunya bahwa ada hal-hal yang kita rasakan nanti, tapi harus mulai kita assess dari sekarang. Hal-hal yang itu yang bahkan buat saya itu banyak yang luput dari pembahasan dalam konteks pengambilan keputusan. Aku sepakat tuh itu. Kadang-kadang kita mikir nggak ada, masih nanti gitu ya. Dan sesuatu yang jangka panjang terkadang kita masih acap kali mengabaikan gitu ya. Enggak kok. Padahal nanti ini akan dirasakan beberapa tahun kemudian nih, kayak sekarang aja perubahan cuaca ya, kalau aku sendiri ngerasain dulu. Harusnya mungkin orang-orang udah dari 5 tahun 10 tahun lalu misalnya mulai banyak menanam pohon dan lain-lain gitu ya kalau di kota. Tapi ketika kayak sekarang kok panas ya. Nah, itu kan kadang-kadang sesuatu hal yang sebetulnya terjadi dari akibat dari tindakan kita mungkin 5-10 tahun sebelumnya gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita bicara perubahan iklim, nggak harus kita bicara jangka panjang. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks Riau aja sekarang, udah berapa banyak daerah di Riau yang mengalami kekeringan kan sebenarnya dalam konteks perubahan cuaca yang segitu ekstrimnya gitu. Jadi buat saya nggak harus menunggu ada assessment 30 tahun pembangkit ini beroperasi baru kita aware, ternyata ini berkontribusi segini besar terhadap rilis CO2. Tapi harus udah mulai di-assess dari hulu, daripada saat pengambilan keputusan gitu. Harus ada assess atau analisis yang komprehensif gitu ya dalam hal ini. Nah, tadi ada hal yang juga menarik sebetulnya soal ini akan sangat berhubungan dengan bagaimana menghitung potensi dan juga proyeksi dalam hal potensi kerugian negara ke depan atau dampak yang akan dihasilkan. Nah, kalau dalam kasus PLTU Mulut Tambang Riau 1 gitu, atau mungkin juga teman-teman ISL punya pengalaman ketika melihat kasus hukum yang berdimensi lingkungan gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih Mbak perhitungan kerugian lingkungan dan juga mungkin mengkonversinya terhadap hukuman dan lain-lain. Kan teman-teman punya concern ke sana tuh ya, bagaimana melihat menegakkan hukum yang memang dia punya pro terhadap lingkungan. Kalau selama ini mungkin ISL bisa kasih gambaran ke teman-teman, gimana sih kita kalau mau menghitung misalnya kerugian lingkungan tuh segini, terus kemudian hukuman terhadap pelaku korupsi itu harusnya segini gitu, atau memang itu apakah perlu kalian khusus itu biasanya gimana? Nah, mungkin sebelum aku jawab ke sana, aku mau gini dulu kali ya. Kita harus melihat dua hal yang terpisah dulu nih, antara si kerugian lingkungan sama tindak pidana korupsinya. Gitu. Karena gini, kalau kita bicara kerugian lingkungan, itu sebenarnya by law itu tuh sudah diatur dalam ada namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014 ya. Yang mana si Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini sebenarnya turunnya itu dari hak gugat pemerintah dalam konteks perdata. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal ganti rugi, kita bicara kerugian lingkungan, selama ini hitung-hitungannya, valuasinya adalah valuasi dalam konteks perdata. Nah, memang belum ada framework yang mencoba untuk mengkontekstualisasikannya dalam konteks pidana.
gitu. Nah, kalau kita bicara gimana cara hitungnya, sebenarnya dalam Permen LHK itu tuh sudah cukup detail gitu. Makanya tadi aku bilang ada 4 kan sebenarnya, ada yang dari kerugian karena kerugian karena biaya penanggulangan pemulihan, kemudian kerugian ekosistem dan sebagainya gitu. Sebenarnya ada 2 lagi. Itu juga ada turunannya gitu. Jadi misalnya gimana cara menghitung kehilangan fungsi sebagai penyerap karbon misalnya. Itu udah ada hitungannya sendiri, cara hitungannya, dan itu memang ahli yang menilai gitu, ahli yang menilai. Nah, ketika dalam kaitannya bagaimana ketika dikonversikan ke dalam hukuman, itu memang karena ini kita bicara konteks pidana, memang belum ada satu mekanisme untuk mengkonvertnya ke dalam kasus pidana, karena memang ketika kita bicara kerugian lingkungan ini under perdata semua gitu, under konteks hukum perdata. Nah, apalagi ketika kita bicara tipikor, kita bicara kerugian negara gitu kan. Nah, tadi kita sempat ngobrol juga gimana sebenarnya bahwa kalau kita lihat kerugian negara, tadi aku juga coba riset-riset lagi, itu kan sebenarnya turunnya dari definisinya secara regulasi kan adalah berkurangnya uang, berkurangnya surat berharga dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara kerugian lingkungan, ada hal-hal yang itu mungkin nggak bisa dihitung dengan kerugian uang, dengan kerugian kurangnya uang, kemudian surat berharga gitu. Kayak tadi misalnya hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon, hilangnya fungsi hutan sebagai untuk penyangga tata guna air misalnya gitu. Apakah itu kemudian bisa dikontekstualisasikan dalam konteks hilangnya penerima negara dan sebagainya gitu. Jadi emang kalau kita bicara kerugian lingkungan itu satu hal yang menurutku hal yang lebih besar. Dan mungkin ada beberapa konteks yang nggak serta-merta bisa kita kontekstualisasikan dengan kerugian negara gitu. Jadi harus dilihatnya 2 hal yang terpisah gitu. Oke, artinya tadi ada kerugian lingkungan, ada kerugian keuangan negara. Mungkin kalau dari sisi ini aku sedikit nanya lagi ya. Kalau dari sisi teman-teman AISEL, ada nggak sih kajian ataupun catatan kritis soal implementasi yang terjadi saat ini? Sudahkah penegak hukum misalnya punya cara pandang yang dia misalnya mempertimbangkan dalam hal mendakwa gitu ya, atau dalam hal menuntut, ini dia melakukan kejahatan yang sebetulnya juga berdampak panjang gitu dengan kerugian keuangan negara ataupun kerugian publik pada umumnya. Atau itu sebenarnya ada nggak sih Mbak? Maksudnya kan ada kerugian, tadi saya bilang ada kerugian lingkungan, ada kerugian keuangan negara gitu kan ya, kalau di dalam teman-teman AISEL. Nah, kalau selama ini sebenarnya ini aku selalu berkaca sama kasus di PLTU Multambang Riau 1 gitu ya, bagaimana sebetulnya kita ingin melihat kan sejauh mana mungkin bisa dibilang penjeratan atau pemidanaan pelaku korupsi ini juga dengan pendekatan dampak lingkungan gitu. Sebenarnya kalau menurut Mbak Nin sendiri itu dalam penerapannya itu harusnya atau idealnya seperti apa kalau ada? Ya, pertanyaan yang sulit. Tapi intinya gini, buat aku ketika kita bicara penegakan hukum gitu ya, sebenarnya kan tujuannya tuh beda-beda gitu. Ada yang tujuannya untuk efek jerak. Tapi kalau kita bicara dalam konteks lingkungan, ada tujuan yang lebih besar, bukan tujuan, ada tujuan lainnya lah ya. Tujuan lainnya adalah gimana kita bisa memulihkan gitu ya lingkungan, yang di sini adalah viktimnya gitu kan, memulihkan lingkungan, restore lingkungan dan sebagainya. Nah, itulah kenapa gitu ya, buatku pendekatan penegakan hukumnya mungkin harus dilihat nggak serta-merta apakah kita punya regulatory framework, apakah kita punya tools untuk bisa menjerat pidana di sini gitu. Tapi kita bisa melihat sektor-sektor lain gitu, bisa melihat upaya-upaya penegakan hukum yang lainnya, instrumen-instrumen penegakan hukum lainnya gitu. Jadi misalnya kalau tujuannya adalah misalnya untuk memulihkan misalnya, ada korupsi di sana, tapi di sana juga lingkungan tercemar misalnya, lingkungannya tercemar, kemudian perlu untuk segera dipulihkan gitu ya.
sebenarnya mungkin not necessarily harus dengan pidana misalnya. Kita bisa optimalisasi, ada namanya penegakan hukum administrasi gitu. Jadi penegakan hukum administrasi, ada sanksi administrasi lingkungan hidup di sana. Salah satu contohnya adalah paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah itu, salah satu bentuk paksaan pemerintah adalah melakukan, jadi ordering si pelaku ini untuk melakukan, atau si pencemar untuk melakukan tindakan pemulihan. Toh sebenarnya sama aja kan, melakukan tindakan-tindakan pemulihan lagi. Dan yang lebih baiknya adalah sebenarnya sanksi administrasi ini kan dia nggak harus lewat proses proses pengadilan yang selama ini kan biasanya makan waktu cukup lama, apalagi ada putusan, ada banding misalnya seperti itu dan sebagainya. Nah kalau seandainya administrasi ini kan itu adalah seluruhnya 100% kewenangannya eksekutif gitu. Jadi ya udah bisa aja mereka langsung menggunakan si sanksi administrasi ini untuk ordering pelaku, untuk ordering ke pemulihan lingkungan gitu. Jadi buatku kuncinya adalah buatku kuncinya selain penegak hukum itu memiliki perspektif lingkungan dalam upaya penegakan hukum gitu, tapi di sisi lain adalah memiliki perspektif strategi yang komprehensif gitu. Jadi nggak di satu instrumen aja dioptimalkan di situ, tapi kita menggunakan banyak platform instrumen untuk mencoba melihat dan mengejar tujuannya tuh apa gitu. Jadi udah banyak kok kasus-kasus lingkungan gitu ya, apalagi di kebakaran hutan sih biasanya, yang dia udah kena pidana, dia digugat secara perdata, dia kena juga sanksi administrasi gitu. Jadi udah banyak kasus-kasus kayak gitu. Yang itu yang menurut aku perlu untuk dioptimalkan. Berarti kalau misalnya tadi ada pertanyaan, ini kan korupsi SDA kan sumber daya alam maksudku ya. Kalau sumber daya alam kan kasusnya banyak terjadi, terus kemudian dia menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit gitu ya. Dan tadi bagaimana kemudian kita melakukan pencegahan atau penindakan, sebetulnya salah satu saat ini yang mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana mengoptimalisasi instrumen-instrumen hukum yang ada untuk menjerat pelaku kejahatan lingkungan tersebut. Betul, gitu ya, akibat korupsi gitu ya. Oke. Karena mungkin kalau dari sisi aturan sebetulnya sudah lengkap atau belum, Mbak? Kalau bicara penegakan hukum di sektor lingkungan gitu ya. Ini nggak hanya pidana ya, tapi perdata juga, administrasi juga. Ya, kalau ditanya apakah sudah lengkap apa belum, aku harus katakan regulasinya sudah cukup mumpuni. Harus katakan seperti itu. Tinggal bagaimana perspektif strategi pilihan penegakan hukum gitu. Karena kan gini, ada yang namanya pilihan penegakan hukum itu kan jatuhnya bukan ke dalam apakah regulasinya sudah lengkap apa belum, tapi pemahaman dari aparat penegak hukum untuk memilih strategi yang paling efektif. Gitu. Nah itu yang buatku penting untuk diupayakan sekarang. Gitu. Bagaimana pemahaman penegak hukum dalam hal ini, baik kepolisian, kejaksaan gitu ya, bahkan juga para hakim dalam punya perspektif yang mungkin punya perspektif yang sesuai dengan bisa dibilang kayak ini kejahatan lingkungan yang punya dampak besar loh gitu ya. Dan juga ini sebetulnya banyak regulasi-regulasi yang bisa dijadikan cantolan istilahnya dalam menindak seperti itu gitu. Nah, itulah juga kenapa penting namanya sih penegakan hukum multidor kan. Jadi mungkin aja ada kelemahan di satu sektor regulasi yang sebenarnya itu nggak bisa ngejerat pelaku. Nah itu bisa pada akhirnya dijerat dengan di sektor-sektor yang lain. Nah itu kenapa pentingnya di multidor di sini buatku. Mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya. Apa catatan dari Aisel gitu atau Mbak Andin soal kalau kita bicara kerugian lingkungan akibat korupsi? Jadi emang ada beberapa hal. Jadi satu, tadi kita udah bicara ya soal gimana harus aparat penegak hukum ini memiliki perspektif lingkungan dalam tindakan-tindakannya, kemudian strategi. Yang ketiga tuh sebenarnya yang penting sekali buat saya adalah si aparat penegak hukum ini, kita nggak hanya bicara KPK, polisi, jaksa, hakim juga masuk di sana. Itu perlu untuk melihat kalau aku bahasanya adalah jangan menormalisasi gitu ya hal-hal yang kaitannya dengan dukungan, insentif dan kemudahan terhadap proyek strategis nasional tanpa melihat safeguards-nya gitu kalau aku gitu. Karena gini,
Ini catatan aku juga dalam konteks pertimbangan hakim di PLTU Riau Eksaminasi ya? 1, Oke. di eksaminasi. Jadi saat itu kan kita mengkritisi sekali gimana di situ tanda tangan Power Purchase Agreement PPA-nya tuh backdate. Terus letter of intent-nya juga ditandatangani kemudian misalnya gitu kan. Nah, itu juga diangkat di dalam di persidangan gitu ya, tapi kemudian hakim saat itu melihatnya bahwa oke, tanda tangan PPA yang backdate ini adalah sesuatu untuk mempercepat gitu ya, mempercepat proses pembangunan gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada satu kondisi di mana proyek-proyek strategis nasional ini kemudian pembangunannya dinormalisasi dengan adanya kemudahan dan percepatan tanpa melihat safeguard yang ada, gitu. Nah, ini menurutku cukup bahaya sekali kalau pandangan penegak hukum kita tuh sekarang, kalau pandangan penegak hukum kita tuh seperti itu, gitu. Jadi itu yang perlu untuk dikritisi betul, bahwa kemudahan untuk PSN itu tidak bisa serta-merta tanpa melihat safeguards-nya. Nah, yang kedua sebenarnya, yang terakhir itu adalah terlepas dari konteks regulasi, buat aku yang paling penting dibangun adalah culture bahwa perlu ada transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur ketenaga listrikan gitu. Sekarang kita berada di bawah culture di mana dari hulunya dokumen-dokumen perencanaan saja itu dianggapnya sudah perencanaan PLN gitu ya, sudah dianggap sebagai dokumen bisnis gitu. Jadi masyarakat tuh yang terdampak dari perencanaan tersebut itu bahkan kita nggak bisa tahu gimana perencanaannya itu dibentuk, gimana perencanaan itu disusun sebelum perencanaan itu disahkan tiap tahun kan, RPTL disahkan tiap tahun kan, itu nggak pernah ada konsultasi publik sebelumnya, kita juga nggak bisa ngeakses gitu. Karena itu minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan ini juga menjadi akar buatku kenapa PLTU MT Riau 1 ini menjadi kasus yang seperti ini gitu. Jadi buatku culture itu yang perlu untuk diubah sekarang. Arti ya menarik, berarti bagaimana memperkuat transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya ini biar publik juga bisa mengawasi gitu ya. Betul. Dan tadi soalnya poin penting yang juga disampaikan, jangan karena kepentingan-kepentingan tertentu kemudian mengabaikan sesuatu yang kemudian sebetulnya sudah diatur untuk tadi tuh mereduksi atau bahkan menjaga agar misalnya kalau di sini konteks lingkungan kita nggak ikutan rusak nih, atau ini punya prasyarat-prasyarat tertentu, tapi karena proyek misalnya strategis nasional, udahlah ini diterabas segala macam, itu kan sebenarnya kan jadi catatan serius gitu kan. Betul. Oke. Ini menarik pembahasannya teman-teman, tapi ini sepertinya kita sudah cukup lama mendiskusikan soal ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih ke Mbak Anin. Mungkin lain waktu kita bisa membahas hal yang lain terkait dengan, karena banyak pertanyaan mungkin yang bisa dielaborasi lebih jauh soal bagaimana sih sebenarnya melihat tadi ya potensi kerugian ekosistem itu lebih jauh gitu, karena ini kan sangat relevan juga sama kita. Oke, itulah tadi perbincangan kita dengan Mbak Ninda, Deputi Aisel. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya podcast Di Atas Meja by ICW. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Sampai jumpa.